Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, langsung saja kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Kepuasan Konsumen dan beranggotakan Mutmainnah sebagai pemateri pertama, Intan Nurul Wahida sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri pemateri kelima dan sebagai moderator, dan terakhir Rahmayani Ahmad sebagai pemateri ketiga dan keempat. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Preferensi konsumen. Menurut Kotler, preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada. Preferensi merupakan kesukaan atau kecenderungan hati kepada sesuatu. Preferensi juga diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk, barang atau jasa yang dikonsumsi. Preferensi dapat diartikan suatu kecenderungan yang memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang. Aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang atau puas. Ada 4 prinsip pilihan rasional, yaitu A. Kelengkapan. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya di antara dua keadaan. Konsumen dapat membandingkan dan menilai semua produk yang ada. Bila A dan B ialah dua keadaan produk yang berbeda, maka individu selalu dapat menentukan secara tepat satu di antara kemungkinan yang ada. B. Transivitas. Prinsip ini menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk, di mana jika seseorang individu mengatakan bahwa produk A lebih disukai daripada produk B dan produk B lebih disukai dari produk C, maka ia pasti akan mengatakan bahwa produk A lebih disukai daripada produk C. Prinsip ini sebenarnya untuk memastikan adanya konsistensi internal di dalam diri individu dalam hal pengambilan keputusan. C. Kontinuitas. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika seseorang individu mengatakan produk A lebih disukai daripada produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti juga akan lebih disukai daripada produk B. Jika ada suatu konsistenan yang seseorang konsumen dalam memilih suatu produk yang akan dikonsumsinya. D. Lebih banyak lebih baik. Ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat jika individu mengonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut, sehingga konsumen cenderung akan selalu menambah konsumsinya demi kepuasan yang akan didapat. Menurut Nurrianto Al-Arif, preferensi terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu A. Faktor-faktor kebudayaan. 1. Kebudayaan. Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. 2. Subbudaya. Setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya yang lebih kecil, yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Subbudaya dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras dan area geografis. 3. Kelompok kelas sosial.
Kelas-kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarki dan yang keanggotaannya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. B. Faktor-faktor sosial. Kelompok referensi. Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. 2. Keluarga. Kita dapat membedakan dua keluarga dalam kehidupan pembeli. Yang pertama ialah keluarga orientasi yang merupakan orang tua seseorang. 3. Peran dan status. Jika peran dan status, seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasi dalam peran dan status. C. Faktor-faktor pribadi. 1. Umur dan tahapan dalam siklus hidup. Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. 2. Pekerjaan. Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa tertentu. 3. Gaya hidup. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh kegiatannya, minat dan pendapat seseorang. 4. Kepribadian dan konsep diri. Yang dimaksud dengan kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dan setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten. D. Faktor-faktor psikologis. Motivasi. Beberapa kebutuhan biogenetik. Kebutuhan ini tumbuh dari suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti rasa lapar, haus, resah, tidak nyaman. Analisis kurva indiferensi. Seorang konsumen yang pendapatannya terbatas dapat memaksimumkan kepuasannya terhadap barang dan jasa yang menjadi preferensinya dengan memilih kombinasi konsumsi atas barang-barang yang dikonsumsi. Kombinasi konsumsi dua macam barang dari seorang konsumen yang memberikan tingkat kepuasan yang sama ditunjukkan dengan analisis kurva indiferen. Menurut Sadono Sukirno, kurva indiferen merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi atau pembelian dua macam barang dari seorang konsumen yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Dengan analisis kurva indiferen, konsumen tidak perlu mengetahui nilai guna atau utility secara absolut yang dapat diperoleh dari kombinasi tertentu. Dari kedua jenis barang tersebut, ia hanya perlu membuat urutan preferensi yang lebih menguntungkan bagi dirinya, dan tentunya urutan tersebut dibuat berdasarkan utilitasnya, sehingga kombinasi barang yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi akan lebih disukainya. Dengan demikian, tingkat kepuasan seseorang dalam mengonsumsi barang dan jasa tidak dapat dihitung dengan uang atau angka satuan lainnya, tetapi dapat dinyatakan lebih tinggi atau lebih rendah, atau dengan skala ordinal seperti ke-1, ke-2, dan seterusnya. Perlu diketahui bahwa dalam analisis kurva indiferen juga digunakan asumsi-asumsi yang sama, seperti marginal utility. Berikut asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis kurva indiferen sebagai berikut. Rasionalitas. Dengan dana dan harga pasar tertentu, konsumen dianggap selalu akan memilih kombinasi barang yang akan mendatangkan nilai guna atau kepuasan maksimum. Konsumen dianggap mempunyai informasi yang sempurna atas uang yang tersedia baginya serta informasi harga-harga yang ada di pasar. Konsumen perlu mempunyai preferensi yang disusun atas dasar besar kecilnya nilai guna, walaupun besarnya nilai guna itu sendiri secara absolut tidak perlu diketahui. Sifat-sifat khusus kurva indiferen. Kurva indiferen mempunyai beberapa ciri atau sifat seperti berikut ini. Yang pertama, kurva indiferen mempunyai kemiringan atau slope negatif miring dari atas kanan ke bawah. Yang kedua, kurva indiferen yang lebih tinggi kedudukannya menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Yang ketiga, kurva indiferen tidak pernah berpotongan dengan kurva indiferen lainnya. Yang keempat, kurva indiferen cembung ke titik asal titik nol. Baik, materi selanjutnya yaitu garis anggaran.
Setiap konsumen berusaha mengalokasikan pendapatan yang terbatas untuk membeli berbagai macam komoditi yang tersedia sedemikian rupa, sehingga tingkat kepuasan yang diterimanya maksimum. Kendala pendapatan ini juga dapat digambarkan pada bidang yang sama, dengan kurva indiferen. Kendala pendapatan ini disebut juga garis anggaran atau budget line, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Misalnya pendapatan konsumen sebesar I, harga barang X adalah sebesar PX, dan harga barang Y adalah sebesar PY. Maka jumlah pembelian untuk X, PX dikali X, dan untuk pembelian barang Y, PY dikali Y, tidak boleh lebih besar dari pendapatan yang tersedia atau secara matematis ditulis sebagai berikut. PX dikali X ditambah PY dikali Y lebih kecil sama dengan I. Untuk mencari persamaan garis anggaran, maka ketidaksamaan ini perlu diubah dulu menjadi pertidaksamaan, yaitu menjadi PX dikali X ditambah PY dikali Y sama dengan 1 I. Dari persamaan ini dapat ditentukan persamaan garis anggaran, yaitu membagi semua sisi dengan PY, sehingga didapat Y sama dengan I per PY dikali PX per PY sama dengan X dikali X, di mana I per PY menunjukkan titik potong dengan sumbu vertikal, sedangkan PX per PY merupakan kemiringan atau slope garis anggaran. Perhatikan juga apabila Y tidak dibeli, maka jumlah barang X yang dibeli adalah I per PX, yang merupakan titik potong dengan sumbu horizontal. Dalam bidang komoditi, garis anggaran ini dapat digambarkan sebagai berikut. Menurut Said, pergeseran garis anggaran dapat disebabkan oleh salah satu sebab berikut ini. Yang pertama, perubahan harga X, sedangkan harga Y pendapatan tetap. Apabila harga X turun, maka semakin banyak jumlah barang X yang dibeli, sehingga garis anggaran bergeser berlawanan arah dengan arah jarum jam. Sebaliknya, kalau harga X naik, maka semakin sedikit barang X yang dapat dibeli, dan pergeserannya adalah searah jarum jam. Kedua, perubahan harga barang Y dengan asumsi barang X dan pendapatan tetap akan mengakibatkan anggaran searah atau berlawanan arah jarum jam. Ketiga, terjadi perubahan harga barang dengan persentase yang sama. Kalau harga X naik 10% dan harga Y juga naik 10%, atau bila Y turun 10% dan harga X juga turun 10%, perubahan ini akan menyebabkan garis anggaran bergeser sejajar ke kiri atau ke kanan. Keempat, perubahan garis anggaran ke kiri atau ke kanan dapat juga disebabkan oleh kenaikan pendapatan. Apabila pendapatan naik sedangkan harga kedua jenis barang konstan, maka garis anggaran akan bergeser ke kanan. Ini berarti lebih banyak dari kedua jenis barang yang dapat dibeli. Sedangkan kalau terjadi penurunan pendapatan akan menyebabkan garis anggaran bergeser ke kiri secara sejajar. Solusi optimal. Kombinasi konsumsi yang dapat memberikan kepuasan konsumen secara maksimal, yang merupakan optimalitas atau titik optimal bagi konsumen. Untuk mencapai tingkat optimalisasi konsumen, seseorang konsumen dibatasi oleh garis anggaran dari pendapatannya atau berbagai komoditas yang dapat dibelinya. Dengan demikian, kepuasan maksimum seseorang konsumen terjadi pada titik di mana terjadi persinggungan antara kurva indifference dengan budget line. Konsumen akan memaksimalkan pilihannya dengan dua cara. Yang pertama, memaksimalkan utility function pada budget line tertentu.
Maksimalisasi utility function pada budget tertentu dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dengan tingkat pengeluaran tertentu yaitu 80 US dollar, maka kombinasi barang B lebih baik daripada kombinasi R dan S. Kombinasi B lebih baik daripada R karena mengkonsumsi barang Y lebih banyak. Dari segi total pengeluaran pun terlihat bahwa masih ada yang tidak termanfaatkan sebesar 20 US dollar. Kombinasi B lebih baik daripada kombinasi S karena dapat mengonsumsi barang X lebih banyak. Dari segi total pengeluaran pun terlihat bahwa masih ada yang tidak termanfaatkan sebesar 10 US dollar. Kombinasi budget lain pada utility function tertentu dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk konsumsi 20X dan 30Y cukup diperlukan uang 80 US dollar. Oleh karenanya kombinasi B lebih baik daripada kombinasi T. Karena untuk mendapatkan T, ia harus membayar lebih mahal untuk jumlah barang yang sama. Untuk mengkonsumsi barang X dan Y dengan tingkat kepuasan yang sama, seseorang konsumen mempunyai beberapa alternatif garis anggaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, optimalisasi konsumen akan terbentuk pada budget lain paling kecil untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Kelima, perspektif Islam terhadap kepuasan konsumen. Lahirnya teori kepuasan konsumen dalam perspektif ekonomi konvensional akan melahirkan manusia serakah dan mementingkan diri sendiri. Hal ini karena asumsi rasional konsumsi dibangun atas dasar utility atau kepuasan. Secara sederhana, setidaknya ada dua hal yang perlu untuk kritis dari perilaku konsumsi yang beroriental pada utility, yakni pertama, tujuan konsumsi hanyalah untuk mencapai kepuasan, dan kedua, batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran. Artinya, sepanjang dia mempunyai pendapat, maka tidak ada yang bisa membatasinya untuk melakukan konsumsi. Tentu sikap ini akan menafikan kepentingan orang lain dan menafikan zat dan jenis barang halal dan berkahnya suatu barang. Dalam ilmu ekonomi Islam, kepuasan seorang muslim disebut dengan qanaah. Kepuasan dalam Islam atau disebut qanaah merupakan cerminan kepuasan seseorang baik secara batiniah maupun lahiriah. Kepuasan dalam Islam berkaitan dengan keimanan yang melahirkan rasa syukur. Kepuasan menurut Islam harus mempertimbangkan beberapa hal berikut. Barang atau jasa yang dikonsumsi harus halal dan mengonsumsi barang atau jasa tidak berlebih-lebihan dan tidak mengandung riba. Dimensi reliable atau kehandalan yang berkenaan dengan kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat. Pelayanan akan dapat dikatakan reliable apabila dalam perjanjian yang telah diungkapkan dicapai secara akurat. Dimensi responsiveness atau daya tanggap berkenaan dengan kesediaan atau kemauan pegawai dalam memberikan pelayanan yang tepat kepada konsumen. Kecepatan dan ketepatan pelayanan berkenaan dengan profesionalitas. Dimensi asuransi atau jaminan berkenaan dengan pengetahuan atau wawasan, kesopanan, santun, kepercayaan diri dari pemberian layanan serta respek terhadap konsumen. Dimensi empati atau empati berkenaan dengan kemauan pegawai untuk peduli dan memberi perhatian secara individu kepada konsumen. Berkenaan dengan empati dalam Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim,
menyatakan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim yang menjadi bendahara atau kasir yang amanah, yang melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepadanya dengan semampu dan sesuka hati, memberikan kepada siapa yang diperintahkan memberikannya, maka bendahara itu termasuk salah seorang yang mendapat pahala bersedekah. Dimensi tangibles atau bukti fisik dapat berupa fasilitas fisik seperti gedung, ruangan yang nyaman, dan sarana prasarana lainnya. Dalam konsep Islam, pelayanan dan yang berkenaan dengan tampilan fisik hendaknya tidak menunjukkan kemewahan. Pernyataan ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran surah At-Takasur ayat 1-5, yaitu bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Menurut pendapat Qadrawi, pada tahun 1997 sebagai pedoman untuk mengetahui tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen, maka sebuah perusahaan barang maupun jasa harus melihat kinerja perusahaannya yang berkaitan dengan sifat jujur. Sebuah perusahaan harus menanamkan sifat jujur kepada seluruh personel yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Muslim itu adalah saudara Muslim. Tidak boleh bagi seorang Muslim apabila ia berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat kecuali diterangkannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tobrani. Yang kedua, sifat amanah. Amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga ataupun yang lainnya. Yang ketiga, benar. Berdusta dalam berdagang sangat dicekam dalam Islam. Terlebih lagi jika disertai dengan sumpah palsu atas hamba Allah. Dalam hadis mutafaqin dari Hakim bin Hasam yang artinya penjual dan pembeli bebas memilih selama belum putus transaksinya. Jika keduanya bersikap benar dan menjalankan kekurangan dan menjelaskan kekurangan barang yang diperdagangkan, maka keduanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun jika keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka jika mereka mendapatkan laba, hilanglah berkah jual beli itu. Adapun prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Pertama, tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tidak ada satupun yang layak disembah selain Allah, dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan segala isinya selain Allah daripada Allah. Yang kedua, adil. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satunya sifatnya adalah adil. Tidak membeda-bedakan perilaku terhadap makhluknya secara zalim. Yang ketiga, akhlak. Prinsip ini merupakan petunjuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi dan Rasulnya dalam sebuah kegiatan ekonomi, yaitu sidik atau jujur, tablik atau menyampaikan kebenaran, amanah atau dapat dipercaya, fatanah atau cerdik bijaksana. Yang keempat ialah keseimbangan. Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batasan-batasan tertentu. Seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir dan batin diri sendiri maupun orang lain dan lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu kebebasan individu. Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam,
karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendingkan keadilan. Dan terakhir adalah kesimpulan dari kelompok kami, yaitu kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin, yaitu satis, atau artinya cukup baik, memadai, dan fascio yang artinya melakukan atau membuat. Secara sederhana, kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Namun ditinjau dari perspektif perilaku konsumen, istilah kepuasan konsumen lantas menjadi sesuatu yang kompleks. Dalam ilmu ekonomi Islam, kepuasan seseorang muslim disebut dengan qanaah. Kepuasan dalam Islam, qanaah merupakan cerminan kepuasan seseorang baik secara batiniah maupun lahiriah. Kepuasan dalam Islam berkaitan dengan keimanan yang melahirkan rasa syukur. Mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.